gue tidak akan memulai dengan perbucinan. Kenapa tuh? Trauma kah sama bucin? Jadi gue nyesel di tahun 2024 itu gue gampang putus asa. Lu jangan bilang mau bunuh diri. Annyeong Hirobun. Selamat happy masih 2024. Sekarang tanggal 30. Sebelum penutupan tahun kita harus main dulu. Tapi mainnya sama orang yang menyebalkan. Lo punya gak sih teman yang kalau misalkan kita berantem, habis itu baikan lagi? Ini bocahnya nih. Nih, tuh. Ini teman dia. Lu dari kapan Pen temenan sama gue Pen? Dari SMP gak sih Pen? Mana ada dari kelas 6 doang. SMP gue kenal lu ya. SMP kelas berapa? Kelas 3 kita udah kenal. Kita kelas 6. Kelas 6 tuh kita baru ketemu gara-gara asrama pengurus. Enggak, kelas 3 tuh gue udah kenal lu saudaranya. Ya kan Kelas kita kalau 1. kenal. Kelas 1. Kenal mah kenal kita dari awal, cuma Iya, nggak yang deket gitu. So iya dia. Lo tau gak sih cewek yang paling jutek tuh dia? Ih. Tadi kita habis ribut guys. Habis ribut. Gue nggak bisa komunikasi sama dia tuh lewat chat tuh kayak gas kayak bom anjir, sama-sama kayak ngebom. Iya, dia ngebom. ya seenggaknya gue telat ada konfirmasi lah, dia kagak dibalas Gue chat tuh gue. lagi di jalan gitu kan ya, nggak megang HP. Tapi lo teleponan sama doi. Itu yang Itu kan ngobrol ya, teleponan itu kan ngobrol. ya kan kayak seenggaknya megang- lo bisa kayak ngobrol megang sama HP. gue. Ngobrolnya gimana kan gue nggak teleponan sama lu, ya nggak? Ya kan harusnya lo matiin teleponnya baru telepon bareng gue gitu. Masalahnya nggak ada Ah. tempat berhentian buat ngangkatnya. Ah. Jet, motif lu yang kayak gitu tuh biasanya kan kayak gue lagi teleponan terus tiba-tiba ada nama lu terus angkat, nggak ada anjir. Iya sumpah, lu tuh memanggil doang kagak berdering, gue kesel bener. Itulah. Oke guys, kita mau mulai Q&A penyesalan di 2024 yang nggak bakalan kita ulangin di 2025. Aduh, Karena kita bentar lagi mau tahun baru, ye besok tahun baru. Aja gue ngajak dia besok belum main. tahun baru, maksudnya besok malam tahun baru. Oh iya, besok malam tahun Ini baru. malam 2024 terakhir. Iya benar. Oke, dari gue ya. Poin pertama. Yang pertama kali gue tidak akan memulai dengan perbucinan. Kenapa tuh? Trauma kah sama bucin? Sumpah, bucin itu ternyata bikin kita nggak produktif demi. Tapi iya nggak sih, jadi nggak produktif, terus malah jadi terhambat kuliah gue. Kerjanya nangis terus gitu. Nangisnya kenapa tuh? Udah gantian lo. Apa lo satu? Penyesalan gue tuh di 2024 itu kurang ibadah. Asik. Aja. Jadi nanti lo kedepannya bakal jadi ya. Iya, kedepannya gue mau harus rajin doa. Gue kurang doa karena ya itu. Apa? Banyak nuntut tapi kurang doa. Aja. Quotes kali ini keren. Poin kedua. Kedua, gua kuliah nggak serius, jadi gua IP-nya kurang, nggak terlalu jelek-jelek banget sih, cuman IP-nya kurang memuaskan buat gue. Terus sering gedean tugas lah, DLL gitu, itu yang kesalahan gua, yang bener-bener nggak bisa diulang lagi. Bisa kalau gue S2, kalau sekarang udah nggak bisa. Lanjut loh. Berarti 2025 nggak boleh ini ya. Ya masalahnya kita udah gak kuliah lagi. Perubahan. Iya. 2025 berarti kita harus daftar CPNS, Peng. Kita harus kayaknya nanti kerja bareng guys. Infoloker guys. Follower di kolom komentar. Gue nyesel di tahun 2024 itu gue gampang putus asa. Lu jangan bilang lu mau bunuh diri. Hampir. Enggak, anjir. Astagfirullahaladzim, enggak ya Allah. Enggak ya, istighfar. Jadi gue tuh kayak
kayak banyak kan, kayak kerja, dapat kerja, terus kayak ada aja halangannya. Terus gue tuh langsung kayak putus asa gitu loh. Jadi kayak di 2025 harus lebih Kuat mental. kuat mental. Lu Kayak udah dapat kerja, tapi terus habis Lingkungannya itu ya? kayak enggak, kayak kemarin tuh dapat kerja tapi gue nggak boleh pakai kerudung. Oh. Terus habis itu ditambah waktu gue lagi di kota ini, terus habis itu gue malah lagi di sini, dapatnya di mana gitu. belum Disuruh rezeki. datang. Terus waktu itu gue udah keterima, tapi disuruh datang ke tempat ituannya, tapi gue lagi sakit parah. Dan Belum rezeki loh. Semoga 2025 kita kerja. Amin. amin. Gajinya UMR sih. Jangan UMR lah. Gaji nggak lebih. nuntut ya, nggak nuntut gaji, yang penting tuh pengalaman dulu, dapat kerja aja. Sih, bener. Ada kesibukan. Karena nganggur tuh capek Nganggur tuh lebih capek daripada bener. kerja, sumpah. Gue ngerasain. Sumpah nganggur tuh lebih capek. Iya, Gue kayak ya Allah, kayak ini kapan sih kayak nganggur tuh ya. Gue terus kan awalnya gue belum kerja tuh gara-gara orangnya introvert. Gue sama saudara yang di sini aja tuh nggak kenal, Nggak, dia nggak nggak introvert, sumpah. introvert demi Allah. Gue orangnya introvert, kayak nggak yang deket gitu sama saudara. Ya tapi lu nggak introvert. Sekarang buktinya lu nggak Ya introvert. sekarang enggak. Nah sekarang nih gue udah bisa berbaur orangnya. Dulu tuh gue orangnya introvert. Poin ketiga. Oh berarti di tahun 2024 lo nyesel juga karena lo Iya, introvert. Itu iya. yang poin dia yang ketiga. Dan gue tuh kayak ya banyak lah orang yang nyesel gak sih. Iya. Banyak penyesalan, tapi waktu nggak bisa diulang aja. Tapi kan di 2025 lo di ini kan lo udah berubah. Iya 2025 gue harus berubah. Jadinya itu. Nah, berarti dia poin ketiga nyesel karena dia introvert, guys. Kalau gue ketiga selalu menunda-nunda pekerjaan gue. Entah bilangnya udah nanti dulu. Terus dari dulu sampai sekarang pun masih. Dan gue di 2025 gue mau jadi pribadi yang produktif, guys. Karena kalau males-males itu nanti nggak tahu deh. Ntar malah kitanya ini nyepelein hal-hal kecil jadinya besar dan berujung penyesalan. Gitu. Poin keempat. Next lanjut loh. Empat lo kan. Oh yang keempat ya ini ya. Keempat. Yang keempat, gue nyesel sudah menyia-nyiakan waktu dan umur. Umur lo udah 22, Pe. Gue 20 umurnya. Ngapa sih lo 22 anjir? Emang lo umur berapa? 22. 2000 berapa? 2. Oh iya. Ih, kocak lo sumpah. Oh iya. Kita tuh ya 22. Oh iya. Iya, 22. Tapi ya kita memasuki sebenarnya ditanya kapan nikah, tapi kita males. Jadi mendingan kapan kerja aja, iya gak sih? Kalau kapan kerja gue bisa jalan. Kalau kapan nikah? Tahun depan. Tapi kerja juga nggak bisa, Ya. nggak bisa. Ya kan nggak tahu siapa yang nonton. Kapan nikah? Padahal punya calon. Kadang orang yang udah ada calon tuh ya, kadang yang lebih satset itu tiba-tiba nggak. Orang nih ya, dia nih jomblo, tiba-tiba nanti tahun depan, wih nikah, gue yang datang ke undangannya. Anjay sekali kalau itu. Ya kita mah jodoh gak ada yang tahu lah. Asik. Misalkan gue yang keempat apa ya? Gue nggak pernah sholat tepat waktu. Sholatnya itu selalu nanti kalau nggak di akhir waktu pasti itu penyesalan gue terbesar. Jadi kayak lebih baik sholat di awal waktu, guys, dibandingkan di akhir waktu ntar menyesal. Poin kelima. Lanjut lo yang kelima. Poin kelima. Yang kelima itu gue nyesel. Gue Doi. agak. Apa? Lo udah apa? Oh iya, gue nyesel. Gue kayak apa ya? Gak nyesel juga sih sebenarnya. Ya kalau kita kayak pacaran gitu ya, itu namanya udah dapat karena gimana ya? Gue nyesel suka menghambur-hamburkan uang Aja. Tapi kalau itu dulu. Jadi gue pernah
dulu tuh kayak apa sih namanya, dapet kayak apa ya, penghasilan dari online, kayak video-video gitu, lumayan kan 2 juta. Anjay, 2 juta itu kayak hari, satu hari itu cuma kayak 2 juta sehari. enggak, Oh, gue kira 2 sebulan juta. tuh kayak 2 juta gitu kan, lumayan ya. Jadi kayak satu hari tuh tiba-tiba ya gue diem aja gitu kan, megang HP. Itu Ya ngapain udah kerja? dateng inian gak kerja itu tuh, jadi kayak ada aplikasi video gitu, terus kayak nyelesain misi, ngasih undangan tautan gitu kan. Nah gue tuh kayak ngasih apa sih namanya, kayak Ngasih link gitu ke orang-orang. gue tuh kayak salin tempel salin tempel gitu kan. Terus pas udah gue kayak gitu tuh, gue malah kayak pas duit banyak itu bukannya gue kumpulin, malah gue jajanin. Terus hedon banget, saking hedonnya tuh kayak semuanya aku beliin, ke baju udah mana gue nggak mikirin, ya gitulah pokoknya banyak banget. Mantap. 2 juta dia habis dalam waktu sebulan ya. Ya Edan emang gue cair. Ya poin gue yang kelima apa ya? Poin gue yang kelima adalah nggak sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Anjay. Makanya sekarang gue nganggur. Orang-orang udah pada banyak kerja, gue nganggur bos. Ya nggak apa-apa. tapi kan lu baru wisuda. Loh, tapi teman-teman gue yang baru wisuda juga udah kerja. Ya itu rezekinya mereka ya. Mungkin mereka dari kenalan ya nggak sih, atau nggak mereka yang udah part time, Enggak, ya mungkin rezekinya belum di gue kali ya. atau enggak mereka punya channel. Kita tuh mungkin lu nggak punya channel, Masih keluarga lu. masih ada channel, cuman nantilah katanya tunggu Allah aja gitu channel gue yang di atas. Amin ya Allah, amin. Kalau dia dapat channel gitu kan, gua harus juga Iya dapat gitu ya. Awas aja kalau gua nggak dapat ya Allah. Bener. Poin ke-6. Amin. 6, yang keenam. Yang ke-6, woy, banyak banget ya. Yang ke-6, aduh gua nggak tahu lagi, belum mikir. Kan dulu nggak sih? Ya udah gue dulu. Yang keenam, gue nyesel terlalu berharap sama orang. Kalau nggak kayak bukan berharap, lebih kayak gue ngasih sesuatu ke dia, berkata oh ya lu bakal ngasih ke gue lebih nih gitu-gitu, ternyata enggak. Ternyata malah dia ngasihnya yang nggak setimpal, paham gak sih? Nah kayak gitu, gue nyesel itu tuh, ngasih harapan gini, ternyata oh ya udah. Jadi sewajarnya aja kalau sama orang gitu. Gue tahu yang ke-6. Apa? Jadi yang ke-6 tuh apa? Gue lupa, gue tuh kayak, gue juga nyesel itu, kayak terlalu berharap banyak, terus kayak terlalu berharap sama orang ya. Kayak ke orang tuh gue ngarep kayak, ya gue berharapnya ekspektasi gue tinggi, cuman taunya kayak Ya adon kan, iya nggak anjir. terlalu ekspektasi Sumpah, gitu loh. iya, anjay. Harapan gue tuh kayak ya nggak sesuai harapan. Realitanya nggak sesuai banget, Tapi sumpah. kalau gue harapannya tuh bukan harapan yang kayak lu, misalnya gue ngasih orang barang yang gede, terus dia ngasih yang kecil. Enggak. Oh iya, sama sih, gue juga nggak kebareng, maksudnya effortnya dia gitu loh. Oh, Karena effort. kalau gue soalnya kalau barang tuh jarang sih, kayak kadang gue dibilang Lu pelit ya? sih, bukan Kok- pelit, gue kadang malah gue tuh Royal. lebih ke makanan. Jadi kalau nginiin makanan, kalau kayak ke barang tuh orang jarang. Kalau barang kan ada gitu ya. Jadi kayak kalau ini tuh barang, gue kadang belinya yang kayak ya gue beliin mulu kadang barang-barang ini kembar bertiga gitu. Tuh guys. Oke lanjut, kita sampai 10 poin ya. Poin ke-7. Poin ya. 7, poin ke-7. Oh ya, poin ke-7, nggak usah ngandelin orang, cukup ngandelin diri sendiri aja. Itu bener-bener itu bener-bener kayak enggak, sumpah. Gue kuliah di Lampung, terus gue tuh sendiri kan, bener-bener nggak ada keluarga, nggak ada temen. Jadi kayak gue butuh akhirnya someone to talk gitu loh. Gue butuh cowok, tapi ternyata tuh cowok malah kayak gitu. Makanya gue, ya gara-gara gue punya pacar itulah gue nggak bisa sendirian, gue bisa ini gitu. Jadinya itulah
kita harus bisa hidup dengan sendiri. Nah, wow, apa? Kalau gue yang ketujuh, terlalu percaya, gue nyesel ngasih kepercayaan orang Anjay. ke orang. Gue tuh pernah kayak percaya sama orang gitu kan ya, kayak apa sih namanya? Ya kayak percaya gitu sama tuh orang, gini awalnya kayak gini. Taunya orangnya berbohong. Banyak Gitu. kayak gitu. Jadi kayak gue tuh sekarang tuh orangnya kayak trust issue sama orang. Jadi kayak nggak gampang naruh kepercayaan ke orang itu. Cuman kalau udah satu gue kasih kepercayaan kayak ke orang itu, ya udah gue percayanya dia gitu, yang gue yakinin aja. Cuman insya Allah semoga aja orangnya amanah. Anjay. Gue tahu kayaknya orangnya. Tit. Siapa? Disensor aja nggak tahu. Pura-pura aja kita tahu. Poin ke-8. Oke, poin ke-8. Poin ke-8 itu dari gua harus belajar untuk tidak pelit ke diri gue sendiri dan tidak royal kepada orang lain. Karena gue tuh selalu kayak kalau ke orang lain beliin ini buat orang lain, oh ya gas. Tapi kalau gue beli buat diri gue sendiri, nanti dulu deh gitu. Sama lagi. Itu yang bener-bener kayak Udah sama poin kita 10 pokoknya ya. Sama semua. pokoknya itu tuh yang jadi penyesalan gue. Kenapa kalau kita ngeluarin duit buat orang lain tuh kayak ya udah nih, kayak lu nggak punya beban ngeluarinnya, ya kan? Tuh yang ke-8. Kalau lo apa? Kalau gue yang ke-8 tuh suka kayak diri gue nih belum mandiri, gue pengen mandiri gitu loh. Mandi sendiri. Gue tuh kayak pengen belajar mandiri nanti, kayak makanya gue pengen belajar ini itu, terus habis itu kayak ya nggak yang tergantungan sama orang lah, kayak yang kayak dia bilang tadi kan poin ke-7 ya, yang lu bilang kayak lu selalu ngandelin orang lain. Nah itu gue nggak mau kayak ngandelin orang gitu loh. Kayak pernah soalnya gue kayak pengen berharap gitu sama orang ini bisa diandelin, taunya kayak Enggak. kayak gitu. Akhirnya gue kayak milih cewek itu harus mandiri. Asli itu bener banget. Gue pengen mandiri. Walaupun kita udah punya cowok, tapi kita tetap harus mandiri. Iya, gue pengen pokoknya nanti ini gue lagi belajar mandiri gitu. Masih kita doakan Ya, mandinya sendiri, nggak Iya. barengan lagi maksudnya. Jadi pernah mandi bareng lagi ntar. Cerita. Lu. Poin ke-9. Poin ke-9. Poin ke-9 itu jangan menyamaratakan orang lain sama semua. Gak boleh. Karena gua sama dia belum tentu sama apa gue sih jadinya. Apa itu? Kayak ya pokoknya pikiran gue sama lo tuh nggak sama gitu loh. Kalau misalkan oh dia ternyata orangnya kayak gini gini gitu, gak boleh. Itu tuh yang gue penyesalan. Poin ke-9 gue. Lo Poin ke-9 gue sama kayak lu yang tadi tuh, lo apa sih? Yang ke-8. oh nggak boleh pelit ke diri sendiri. Iya. Itu gue kayak ke diri sendiri itu kayak masih pelit. Kadang gue ngitung-ngitung nih ini. Cuma kayak dari yang kayak waktu gue megang duit, gue punya tabungan, itu tuh gue kadang mikir orang lain, oh yaudah keluarin. Kadang sama temen tuh pun gitu tuh kayak, oh yaudah, iya lu mau apa gini. Iya, Jadi iya. kadang cuman ke diri sendiri tuh pelit, kayak Asli. hitung-hitungan gitu loh. Terus tapi pernah juga sih ya gitulah, intinya kayak gue tuh kayak apa ya, pengen gitu loh kayak ke diri gue sendiri. Cuman giliran orang itu kayak ulang tahun gitu ya, gue nggak ngasih apa-apa ke orang itu, cuman kayak hari-hari biasa gitu ya. Oh iya, gue tau maksudnya. Poin ke-10. Oke, last poin ke-10, kalau gue nggak mau lagi marah-marah, berantem, kayak lebih bisa ngendalin emosi gue.
2024 ini gue banyak nangisnya, gue banyak marahnya, gue banyak kecewanya, gue banyak benci sama orang, gue banyak ini. Pokoknya di 2025 gue nggak boleh kayak gitu lagi. Jadi kita harus have fun di 2025. Lo apa? Fine. Terakhir lo. 2024. Nggak usah cepet-cepet mikirin nikah. Ya kan? Hah? Nggak usah cepet-cepet mikirin nikah. Ya 2000, ya gue kayak pengen hidup ini dulu sih. Ya kalau ada yang misalnya 2020 harapan gue, ini harapan apa Nggak, yang belum, hal yang masih- dinyeselin sih? Masih dinyeselin. Gue nyeselin nih, yang gue nyeselin itu gue Pernah benci sama orang, pernah bunuh orang, pernah nonton orang. nggak gue nyesel, gue banyak emosinya di 2024. Sama aja berarti. Emang ya lu tadi? Iya. Oke guys, Pokoknya kayak pengen jarang-jarang berantem, tapi kalau orang ini nggak bisa kayak, soalnya kayak tiba-tiba tuh ya, kayak di mana nanti, kayak di apa sih namanya, tiba-tiba sama dia nih inian apa sih namanya, udah tiba-tiba nanti di chat tuh kayak orang ajak berantem ngegas. Dia ini orang Jawa tapi kayak orang Sumatera. kan karena gue 4 tahun di Lampung. Anjir. Kayak kesel. Oke guys, jadi itu poin 10 poin penyesalan kita di 2024 yang nggak bakal kita ulangin di 2025 nanti. Insya Allah. Ya Allah, anjir. Karena emosi tidak bisa dikontrol. tapi bisa diredam, bisa. Bisa. Oke, kita mau bikin part 2 tentang Harapan kita nanti 2025. Iya, harapan di 2025 sama poin syukur. Apa sih? 10 poin kita bersyukur di 2024. Syukur udah. apa aja? Syukur ada apa? Iya, kayak misalkan kita dapat ini gitu-gitu loh di 2024. Oh. Pencapaian yang kita patut syukuri di 2024. Oke. Next di video selanjutnya. Oke, bye bye. Terima kasih ya sudah menonton.